Selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Kemarin bisa? Bisa ya? Jadi gimana? Selamat pagi. Dari 12 bakso N-nya. Ini 12.000. Ya, udah rapi saja. Begini aja. Oh, nggak apa-apa. Slow aja. Tapi share screen-nya nggak jalan. Kan nggak di situ. Oh, ada. Sudah. Ayo. Kesannya sudah siap beribadah hari ini? Ada sukacita? Nah, kita harus bersukacita karena kita akan memuji Tuhan. Iya. Jadi mari siang hari persiapkan pikiran kita karena kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama. Anak duduk tegak, lipat tangan, tutup mata. Sudah? Sudah lipat tangan semuanya? Tutup mata. Kita bersatu di kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Boleh bangunkan kami dari tidur kami dan bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun secara online ya Tuhan. Itu tidak mengurangi sukacita kami, sukacita anak-anak untuk datang menyembah Tuhan. Adalah Engkau Tuhan di hati kami memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami anak-anak untuk menyapa pada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita. Boleh bertemu hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan berdatang syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan. Amin.
sebab hari ini Tuhan telah datang. Syukur bagimu. Ya, syukur bagi Tuhan karena kita diberi kesehatan, boleh bertemu untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, karena firman Tuhan hari ini tentang Bapak Yakub, maka kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Bapak Yakub. Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah, hari sudah siang, hari sudah siang, ding dong, ding dong, ding. Sekali lagi ya. Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah, hari sudah siang, hari sudah siang, ding dong, ding ding ding. Anak-anak tahu tidak lagu ini? Tahukah lagunya Bapak Yakub? Tahu. Tahu, kita nyanyikan sekali lagi. Semangat ya, yuk. Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah, hari sudah siang, hari sudah siang, ding dong, ding. Bapak Yakub, bangunlah, bangunlah, hari sudah siang, ding dong. Ya, untuk selanjutnya dibawa oleh Ibu Pendeta Nining. Untuk itu kita persiapkan hati, persiapkan pikiran, siapkan Alkitab, fokus sambil menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan di jalan, tetaplah kau di sisi, dan tak tentu takut serta di dekatku, selamanya. Bagi kakiku, terang bagi. Untuk beritaan firman Tuhan, kami persilakan kepada Ibu Pendeta Nining. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Lawson. Anak Lawson ini sendirian di ruangan,
Lausan ini mau buka masker ya. Nggak apa-apa kalau sendirian ya. Kalau berdua atau banyak orang mesti pakai masker. Nah, Lausan ini sendiri, jadi Lausan ini boleh buka masker ya. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Nah, anak-anak nanti ikuti Ibu Ning berdoa di tempat masing-masing ya. Tapi mic-nya ditutup, tapi tetap ikut berdoa ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, hari Minggu, kami boleh datang beribadah bersama. Terima kasih Tuhan sudah jaga kami. Tuhan sudah kami mendengar, kami ingin dengar pesan Tuhan. Mohon Tuhan buka hati kami supaya kami boleh mengerti Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati Lause kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan ceritanya sih pasti anak-anak udah tahu. Tadi ada disebut-sebut, ada satu tokoh di Alkitab. Tadi ada yang ingat nggak? Lause Ros sebut nama siapa? Yakub. Iya, pinter, Yakub ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin kita sama seperti Bapak Yakub ini. Samanya apa? Lause Nining. Nah, samanya adalah kita pernah diberikan janji. Dikasih janji. Siapa pernah yang papa mamanya janji sama dia? Kalian pasti pernah ya janji. Nah, papa mama janji mungkin mau ajak kalian pergi ke KFC, mungkin papa mama janji mau ajak kamu jalan-jalan, mungkin papa mama pernah janji mau kasih kamu hadiah, ya, atau papa mama mungkin pernah janji mau kasih kamu mainan, atau papa mama mau ajak jalan-jalan kemana. Yang pasti setiap kamu pernah diberikan janji. Nah, Ibu Nining juga, tapi Ibu Nining yang memberikan janji kepada anak. Cuman, nih Ibu Nining mau kasih tahu. Kadang-kala mungkin papa mama bisa lupa janjinya sama kamu. Pernah nggak papa mama lupa janjinya sama kamu? Pernah nggak? Ya? Pernah nggak? Ibu Nining pernah ya, Ibu Nining mengaku, Ibu Nining pernah lupa tepati janji sama anak. Sampai Ibu Nining harus minta maaf. Ya aduh, Ibu Nining sampai lupa tepati janji. Nah, anak-anak sekalian, papa mama atau orang lain bisa saja mereka lupa. Ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan lupa janjinya. Malah Tuhan yang akan ingatkan janjinya. Bahwa Tuhan pernah janji ini, Tuhan yang akan selalu kasih ingat. Kan kita nih manusia suka lupa-lupa kan? Ya, papa mama kamu aja bisa lupa, Ibu Ning aja bisa lupa tepati janji. Ya, kamu juga seringkali kan janji sama papa mama tapi suka lupa janjinya kan? Nah, tapi yang namanya Tuhan Yesus tidak pernah lupa sama janjinya.
Nah, di Alkitab ada kisah tentang Bapak Yakub. Ya. Emang kenapa sih dengan Bapak Yakub? Ya. Nah, Bapak Yakub ini satu kali diberikan janji oleh siapa? Oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Walaupun sudah bertahun-tahun Tuhan tidak pernah lupa janjinya Yakub. Mungkin Bapak Yakub bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ya. Oke, Ibu Ning mau cerita, mau share screen nih. Ibu Ning boleh dikasih ini untuk share screen, boleh? Oke, ya. Ibu Ning. Nah, suatu ketika ya ada yang terjadi dalam hidupnya Bapak Yakub. Ya, suatu kali, nah dia nih, udah kelihatan? Udah ya, oke ya. Satu kali ini Bapak Yakub dia ketakutan, ya, karena takut dia pergi lari jauh, ya. Ngomong-ngomong dia takut sama siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia takut? Ya, mungkin kamu pernah ingat ceritanya Bapak Yakub menipu Esau, ya. Ini Yakub, ya, berani-beraninya nipu kakaknya. Kakaknya marah, ya. Kakak pukul Yakub, ya, dan Yakub takut. Aduh, gimana kalau saya benar-benar pukul sama kakak saya? Saya kakak saya takut sekali. Takut, makanya dia lari dari rumahnya. Dia lari jauh, anak-anak, saking takut. Lari jauh, dia lari seorang diri. Akhirnya sampai di satu tempat. Ini lagi dalam ketakutan, ya. Wah, keluar lagi sebentar ya. Dia lari, anak-anak, sampai dia tiba di satu tempat. Tempat itu namanya Luz. Apa namanya anak-anak? Luz. Ya. Dia lari ke tempat itu karena saking capeknya dia jalan, dia lari, akhirnya dia tertidur ya, di tempatnya ini. Dia mimpinya apa anak-anak? Nah, dalam mimpinya Yakub melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, sampai ke surga, ya. Di tangga itu Yakub lihat ada malaikat naik turun. Wah, indah sekali. Dia mendengar Tuhan berkata. Tuhan bilang apa sama Yakub, ya? Yakub, ini Yakub lagi ketakutan ya, tapi dia dengar Tuhan berkata dalam mimpinya. Tuhan bilang, Yakub, akulah Tuhanmu. Aku akan memberikan tanah yang tempat kamu tidur ini padamu dan juga kepada keturunanmu. Ini tanah bahwa nanti anak-anakmu akan diberkati dan mereka akan jadi berkat,
Ya, itu janji Tuhan yang kedua. Lalu Tuhan juga bilang nih janjinya yang ketiga. Ya, kepada Yakub. Yakub lagi tidur, dia dengar Tuhan berkata. Tuhan bilang apa? Yakub, aku juga janji loh. Aku akan menyertai dan melindungimu. Ya. Tuhan janji karena Tuhan tahu Yakub lagi apa tadi? Ketakutan, lagi lari jauh dari rumah. Yakub merasa sendiri, Yakub merasa nggak punya apa-apa. Ya, kan ada 3 janji Tuhan. Ya, Tuhan akan apa yang pertama? Memberi kan tadi anak-anak Tuhan buat banyak orang. Lalu yang ketiga Tuhan janji apa? Dia akan menyertai, melindungi. Ingat tuh 3 janji Tuhan buat Yakub. Yakub tidur, yang tadinya dia takut, sekarang dia tidak menjadi takut lagi, ya. Pagi-pagi dia bangun dari tidurnya, lalu dia bilang, wah, ternyata tuh Tuhan gak jauh dari saya. Tuhan ada di tempat ini. Ternyata di sini loh tempat Tuhan berada. Ternyata di sini ini adalah rumahnya Tuhan, rumah Allah. Kan tadi malam aku tuh lihat ada tangga dari sini, ujungnya ke sorga. Berarti Tuhan ada di sini. Aku mau kasih nama tempat ini namanya Betel. Ya, ayo anak-anak coba sebutkan di rumah. Betel. Oke, 1. Apa? Maksudnya apa di situ? Di situ tempatnya, ya. Betel itu artinya rumah Allah. Di situ ada Allah tinggal, Allah berdiam. Yakub kasih nama tempat yang dia tidur itu, yang tadi namanya kota Luz, dia ganti namanya jadi Betel. Betel tempat di mana Tuhan berada. Oh, Yakub senang sekali anak-anak. Waktu Yakub udah dapat janji dari Tuhan, dia kini punya keberanian untuk ketemu dengan siapa tadi kakaknya yang marah sama dia, siapa nama kakaknya? Esau. Ya, Esau. Ya, kan tadinya sama Yakub, tapi Yakub bilang, sekarang aku mau ketemu Esau, Ya, walaupun aku masih sedikit takut-takut, nanti kalau Esau masih marah bagaimana? Tapi, ya, kan Tuhan udah janji, Tuhan akan pelihara dan Tuhan lindungi saya. Ya, nah kita akan lihat, benar nggak ya? Tuhan tuh janji pelihara lindungi Yakub, benar nggak Tuhan lakukan itu? Nah, ternyata anak-anak Yakub kemudian bawa anaknya, istrinya, Esau nih, ada kakaknya Yakub nih, Esau nih, ya. Ternyata Esau nggak jadi marah sama Yakub. Ternyata Esau nggak jadi pukul Yakub. Ternyata Esau nggak jadi bunuh Yakub. Dia udah nggak marah sama Yakub. Yakub sekali. Dia bisa bertemu, dia bisa berdamai dengan kakaknya Esau. Dia senang. Wah, bersyukur ya, saya bisa ketemu kakak saya. Walaupun dulu saya udah buat kakak saya marah, ya. Nah, anak-anak, setelah Yakub bisa bertemu, bisa berdamai dengan Yakub pergilah kembali ke Betel, tinggal di sana, beribadahlah kepada aku. Lalu Yakub ingat-ingat, oh iya ya,
Tuhan kan dulu memang sudah janji bahwa Tuhan akan pelihara aku dan lindungi aku. Buktinya sekarang aku nggak diapa-apain sama kakakku Esau. Aku masih selamat, aku masih bisa ada sampai saat ini. Wah, mungkin Tuhan itu memang nggak lupa janjinya, padahal itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, anak-anak lihat nih ya, Tuhan nggak pernah lupa sama janjinya kepada Yakub. Ya, Tuhan bilang Yakub kembali ke Betel. Akhirnya anak-anak benar, Yakub kembali ke Betel. Tapi sebelum kembali ke sana, ya, dia bilang sama keluarganya, ayo istriku, anak-anakku semua siap-siap. Kita mau kemana Papa? Anak-anaknya tanya, kan anak-anaknya banyak. Kita akan kembali ke Betel karena di Betel itu dulu Tuhan pernah janji sama Papa, sama Yakub maksudnya ya, bahwa Tuhan itu akan lindungi Papa. Tuhan akan jaga Papa. Ya, sehingga sekarang memang benar. Papa bisa aman, bisa ketemu sama kakak yang dulu marah sama Papa, tapi sekarang semuanya sudah baik-baik. Tuhan sudah janji dan Tuhan tepati. Papa hampir lupa lagi janji, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ayo kita pergi ke Betel, kita tinggal di sana, kita akan beribadah kepada Tuhan di sana. Nah, anak-anak sekalian, akhirnya Yakub bawa semua keluarganya. Ya, dia bilang, ayo semua kita akan beribadah kepada Tuhan di sana. Kita tidak akan beribadah kepada siapa-siapa, tidak kepada dewa-dewa lain, tapi kita hanya akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kamu masih ingat kan tempat ini ya? Yang tempat di mana tadi Yakub tidur itu. Nah, tempat ini sekarang aku namakan El Betel. Ini rumah Allahku yang telah memenuhi janjinya kepadaku. Aku tinggal di sini sekarang sama keluargaku. Aku akan aku akan memuji Tuhan dan dipuji. Tuhan yang tidak pernah lupa janjinya kepada kita anak-anaknya, kepada saya, aku bilang. Ya. Nah, anak-anak, ya Tuhan itu begitu. Tuhan yang disembah oleh Yakub juga adalah Tuhan yang kita sembah saat ini. Tuhan yang tidak pernah lupa janjinya. Ya. Nah, anak-anak, beri baiknya Tuhan itu tidak hanya janji sama Yakub, tapi juga Tuhan janji sama kita yang hidup sekarang ini. Tuhan janji apa? Bahwa Tuhan akan datang kembali ke dalam dunia. Ya, Tuhan akan datang. Nah, nih, Tuhan datang, Tuhan akan menebus dosa kita supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tuhan datang ke dalam dunia. Kamu ingat waktu Tuhan datang ke dalam dunia, kita peringati sebagai hari apa? Waktu Tuhan lahir ke dunia, kita peringati sebagai hari apa? Iya, benar. Hari Natal itu juga Tuhan janji dan Tuhan tepati. Tuhan datang ke dalam dunia. Karena apa? Tuhan sayang dengan kita semua. Tuhan sayang dengan anak-anak. Tuhan sayang dengan papa mama kita. Tuhan sayang. Tuhan bilang, saya janji saya akan datang ke dalam dunia. Dan memang Tuhan sudah datang. Tuhan naik ke kayu salib. Tuhan yang dulunya janji untuk menghapus dosa kita, Tuhan juga sudah tepati. Tuhan naik ke kayu salib. Tuhan mati, tapi Tuhan bangkit. Tuhan juga naik ke sorga. Bahkan Tuhan juga sudah menepati janjinya memberikan Roh Kudus buat kita semua. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan bersama-sama dengan kita selamanya. Nah, anak-anak sekalian, jadi kalau dulu Yakub punya Betel, tempat di mana dia tinggal, dia tahu Tuhan ada di sana. Nah, saat ini kita juga punya Betel dalam hidup kita.
Kita punya Betel, punya tempat di mana kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang tahu nggak Betel kita itu di mana? Ada yang tahu nggak Betel kita itu di mana? Betel tuh di mana tempat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, rumah Allah kita. Di mana coba Betel itu? Gereja. Nah, Gereja. ini ada dalam gereja. Nah, itu dia. Nah, kamu lihat di atas nih. Ya, inilah Betel kita. Ya, rumah kita itu juga Betel. Karena rumah kita ini adalah tempat di mana kita tidak hanya tinggal sama papa, tapi rumah kita tuh juga ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya, benar nggak anak-anak? Ya benar. Ya, rumah kita adalah Betel. Ayo sama-sama kita ucapkan. Rumahku adalah Betel. Ayo, 1, 2, 3. Rumahku adalah Betel. Di mana ada Allah juga. Ya. Nah, kita kumpul sama-sama dengan papa mama, bahkan mungkin di rumah ada kakek nenek. Ya itulah Betelnya kita. Ya. Dan ini gambar yang paling sebelah kanan nih. Di dalam gereja, tadi papa mama kamu habis bergereja, toh? Itu juga Betel. Gereja ini adalah Betel. Kenapa? Karena disinilah di gereja ada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak sekalian, dimanapun kita pergi, ya, kemanapun kita pergi, tempat itu adalah Betel bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ingat ya, ya, Ibu Nining kasih ingat, bukan karena ini Ibu Nining yang jadi Tuhan. Ya, Tuhan mau kita selalu ingat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita di rumah, di gereja, di mana lagi? Di sekolah, di mana lagi? Di supermarket. Waktu kita jalan, ya, kita jalan ke supermarket belanja. Jangan kira ya memang supermarket itu punya orang, tapi ingat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita pergi jalan-jalan ke pantai. Di Timika nggak ada pantai ya. Tapi apa ya, kita jalan-jalan kemana? Misalnya ke Kuala. Oh, Selin lagi di Biak ketemu opa oma ya, Akung di sana ya. Salam ya buat Akung di sana. Tempatnya kakak Selin di Biak, di rumahnya opa oma itu juga Betel. Di rumah opa oma juga ada Tuhan. Ya, senang nggak Selin ketemu opa oma? Senang. Senang. Dan lebih senang lagi, ada Tuhan yang bersama-sama dengan opa oma di sana bersama dengan Selin. Ya. Nah, anak-anak, kita mengucap syukur dimanapun kita berada, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin kamu masing-masing mengucapkan kalimat ini. Makasih Tuhan bersama saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Kita berdoa, ikut Ibu Nining berdoa ya di tempat kamu masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah lupa dengan janji-Mu. Bahwa Tuhan janji akan selalu bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan. Rumah kami adalah Betel.
rumah di mana Tuhan juga berada. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang hormat pada Tuhan dan menyembah Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, Ibu kembalikan kepada Kakak Ros sama Lause Ros. Silakan, Lause Ros. Sungguh Tuhan ya, luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Yakub tadi? Ada yang bisa sebutkan 3 yang sudah tadi janji Tuhan kepada Bapak Yakub. Apa tadi? Apa saja? 1, Tuhan berjanji. Apa? Siapa yang masih ingat? Apa janji Tuhan tadi? Tuhan apa? Tidak ada yang ya. Yang kedua, Tuhan berjanji apa yang kedua? Tuhan berjanji akan menyertai Bapak Yakub dan seluruh keluarganya. Tuhan berjanji akan keturunan yang banyak kepada Bapak Yakub. Oke, ya. Jadi Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada, karena Tuhan ada di hati kita masing-masing. Nah, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak boleh mengumpulkan persembahan di amplop, kemudian membawakan ke gereja atau dibawa ke gereja. Dan bisa juga dikirim melalui rekening gereja yang ada di layar. Semuanya ada layar muncul di HP kalian masing-masing atau di laptopnya kan? Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Oke, anak-anak yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami semua lewat orang tua kami. Dan
kami boleh memberikan ungkapan syukur lewat persembahan ini. Berkati persembahan yang diberikan mungkin lewat nomor gereja ataupun bukan di rumah. Tuhan berkati setiap ungkapan syukur kami ini. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Hulda. Oke, terima kasih Lause Hulda. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk menyatakan komitmen kita kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi yang kusali, selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu mengisi. Oke, kita akan menutup ibadah kita kepada Ibu Pendeta Nining, dipersilakan. Ya, baik anak-anak sekalian, mari kita pulang dan ingatlah Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan ingatlah rumah kita, sekolah kita, gereja kita, dimanapun kita berada, itu menjadi betel bagi kita. Karena di sana ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba menyerahkan anak-anak kekasih tangan. Berkati mereka sesuai janji-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka hikmat, kepandaian, supaya mereka bisa belajar dengan baik, bersekolah dengan baik, dan bisa nanti melayani Tuhan juga dengan baik. Berkati papa mama dalam segala usaha pekerjaan, berkati kakak adik mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ananglah dari Tuhan. Berkati dan melindungi-Mu, Tuhan menjaga keluar masuk-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Demikian ibadah kita hari ini. Untuk ibadah selanjutnya, sampai bertemu kita di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sama hari Minggu juga, Mem Rosa.